Baik, Pak Farudin, ini kan tidak sama ya kerusakan antara satu rumah. Iya, Walaupun dia sama-sama terkategori iya, rusak berat, iya. pasti tidak sama. Berbeda, Dan berbeda. bantuan sama, jumlah bantuan sama. Jumlah kan? bantuannya sama. Nah, itu gimana itu? Penanganannya seperti Pak Ustadz katakan tentu sesuai dengan kondisi konstruksi yang rusak. Yang rusak itu ada kita lakukan retrofit atau kita perbaikan setempat-setempat kalau memang itu rusak. Tapi kalau rusak total tentu kita desain baru dengan harga 15 juta sampai mana kan gitu. Ya kita mungkin sampai pondasi ya Pak Fauzan, kolom, struktur. Nanti atap atau dindingnya itu kita harapkan kalau dia itu dari T-shelter atau rumah sementara kita bisa gunakan itu. Itu dari UN Habitat sudah diizinkan itu. Menggunakan dinding-dindingnya untuk sebagai penutup atau digunakan juga material yang bekas yang rumah yang lama gitu digunakan untuk sebagai pelengkap bangunannya. Tapi strukturnya yang kita harapkan itu mulai dari pondasi, kolom sampai seluf itu ya dengan kondisi struktur kalau misalnya dengan beton ya dengan kaidah-kaidah konstruksi yang aman terhadap gempa. Berarti bantuan yang diberikan itu tidak sampai selesai total ya. Ada kuota, maksudnya ada batasan jumlah ya. Jadi nanti siapa tahu masyarakat berharap ini akan dibangun total selesai gitu, kayak bedah rumah. Enggak, gitu. kita juga kan sudah lakukan sosialisasi dengan 15 juta rusak berat itu kan stimulus, makanya dananya stimulus. Jadi tetap masyarakat ya memberikan bantuan stimulus. Pemerintah mengganti juga berat ya, kondisi keuangan kita juga mungkin belum cukup, tapi kita memberikan setidaknya bantuan stimulus untuk merangsang masyarakat tuh melakukan pembangunannya rumahnya kembali. Dengan tentu dengan arahan-arahan tadi, arahan dari fasilitator itu kemarin kita lakukan pelatihan ya Pak Fauzan 3 hari di Bukit Tinggi itu untuk bagaimana dia mendalami dan bisa mendampingi masyarakat supaya bisa membangun kembali rumahnya yang rusak itu. Pak, kalau rumahnya rusak tapi karena bantuan lama datangnya terus diperbaiki dulu nanti dapat bantuan nggak Pak? Ya, dapat. Tetap ya? Bantuan, iya, tapi ya. kalau tidak terdata gimana? Nah, justru itu. Jadi waktu validasi data kan yang tahu tadi kan ada unsurnya 4 tim pendamping masyarakat. Unsur kelurahan, unsur kecamatan tahu masyarakatnya kena gempa, kemudian tahu mereka perbaiki. Nah, jaminannya di situ. Nah, lalu mereka didata dalam Pokmas. Nah, dari kelompok masyarakat kan mengakui lagi. Itu kan keluarga kita dalam satu Pokmas itu memang kan gempa. Nah, kami setelah data itu oke, ya kita bantu. Nah, cuman ada permasalahannya begini, apakah yang dibangun itu ya Pak Urusan itu sesuai nggak dengan kaidah tahan gempa? Nah kan gitu. Ya memang kita tidak bisa juga mereview kembali apa yang dia bangun, tetapi barangkali perlulah jaminan pernyataan dia bahwa yang dia bangun itu memang sudah dibangun, namun kalau ada kerusakan karena tidak mengikuti kaidah gempa itu ya tidak menjadi tuntutan ya, baik itu kepada siapapun termasuk pada pemerintah. Gitu. Tapi selagi itu terdata di Pokmas itu bisa ya? Iya, didata di Pokmas. Validasi data bisa betul, bisa iya. Nanti ada keterangannya rumah ini sudah diperbaiki. Namun di dalam tahap 1 ini tentu prioritasnya kepada yang belum diperbaiki gitu. Karena mereka masih ada yang tinggal di tenda, dan lain itu jadi skala prioritas. Baik. Pak Fauzan, ini secara teknis ya, kalau rehab, rekon atau katakanlah perkuatan atau apapun yang akan dilakukan terhadap suatu bangunan, itu sama nggak dengan bangunan yang satu lantai dengan yang bertingkat? Itu berbeda, Bu. Jadi bangunan ini dibedakan ada 2 sebenarnya. Ada non-engineering building, itu biasanya rumah masyarakat, itu biasa satu lantai, rumah tinggal. Ada yang engineering building, itu bangunan bertingkat biasanya itu fungsinya sebagai kantor atau tapi rumah masyarakat kan ada rumah masyarakat ada juga, tapi itu udah dikategorikan engineering building. Engineering building ini bangunan tersebut harus dihitung secara struktur, Bu. Nah, kalau rumah masyarakat oke, kita udah punya standarnya, jadi bisa dibangun tersendiri. Nah, untuk perlakuan perbaikan atau perkuatannya itu sangat jauh berbeda. Jadi kalau untuk bangunan rumah masyarakat itu tergantung kategori kerusakan, dan hampir 90% kerusakan rumah masyarakat itu dinding bata. Itu kenapa? Karena mereka tidak memakai angkur sebenarnya. Jadi hubungan antara tiang dengan bata itu seharusnya dihubungkan dengan angkur besi, Bu. Nah, jadi angkur ini yang akan menahan bata. Tapi kalau batanya itu tidak diikatkan ke tiangnya, cuma disusun-susun aja ya, ibarat kita meletakkan di sini, digoyang, dia akan lepas gitu. Nah, itu umumnya yang rumah masyarakat ya. Ya, kalau rumah masyarakat tidak punya tiang atau tidak punya beton bertulang, nah itu umumnya rusaknya karena yang menahan hanya batanya aja. Jadi bata ini nggak kuat terhadap tarik. Jadi begitu dia goyang, dia lepas. Itu yang umum, hampir 90% kita temui di lapangan. Nah, untuk rumah masyarakat itu yang paling banyak itu pondasinya nggak apa-apa, Bu.
Jadi cukup sebenarnya 15 juta dengan catatan manfaatkan material yang lama sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Farudin, dan 15 juta itu minimal membangun core. Maksudnya bangunlah batanya, pintunya dari triplek dulu, mungkin karena dananya terbatas ya. Nanti mungkin setelah core-nya selesai minimal layak dihuni, nanti siapa tahu ada bantuan yang Sambil lain, jalan, nah, ya. baru bisa diperbaiki. Syukur-syukur masyarakat yang rumahnya nggak terlalu parah gitu. Jadi cukup dia 15 juta itu mungkin sampai cat dia cukup gitu. Dan satu lagi ada dalam pelatihan kemarin juga ada input, seandainya nanti dalam Pokmas itu berlebih dananya, misalnya yang kerusakan sedang ini dananya 10 juta, ternyata kepakainya 5 juta, Subsidi mungkin silang. bisa membantu subsidi Iya, silang. Itu iya. tergantung Pokmasnya Itu sendiri. bisa ya? Itu Boleh tergantung seperti itu. kebijaksanaan Pak Boleh Udin. seperti itu Pak Farudin. Ya. Ya, Iya, karena pasti tujuan- akan ada itu seperti diserahkan itu ke kejadian. Pokmasnya. Tujuan sebenarnya dibentuk itu. kelompok masyarakat kan Kalau itu kan ada unsur-unsur mereka sepakat, sosial, ya, kekeluargaan, ya, gitu itu solusi yang paling bagus sebenarnya. Ya, Nah, subsidi silang. Kalau untuk yang rumah bertingkat atau untuk bangunan bertingkat, itu yang paling utama harus dilakukan adalah survei kondisi struktur bangunan dan menghitung kekuatan strukturnya. Karena apa? Struktur bertingkat ini sangat berbahaya. Yang pertama perlu dicek itu apakah struktur tersebut mampu menahan gempa dengan gaya gempa yang hampir sama dengan yang kemarin, itu minimal gitu. Ya, karena Kita itu yang sekarang paling punya kuat yang kita zona rasakan. gempa yang cukup rawan. Itu kalau percepatan ground acceleration itu 0,4 sekarang. Dulu hanya 0,25 gitu. Jadi udah hampir 2 kali lipatnya gitu. Nah, jadi itu harus dihitung, dan dari perhitungan itu dapat apakah bangunan tersebut cukup kuat sehingga bisa diperbaiki saja atau direstorasi saja, atau kalau bangunan itu lemah itu harus diberi perkuatan. Nah, perkuatan itu ada beberapa cara. Apakah itu dengan menambah dimensi kolomnya, kita pasang besi juga di dalam, itu namanya jacketing, atau kita tambah dinding geser. Itu dinding yang terbuat dari beton bertulang. Jadi dinding bata itu diganti oleh dinding beton bertulang di masing-masing sisi bangunan yang harus diletakkan untuk menahan gaya gempa. Tapi Jadi ada biayanya beberapa lebih besar nggak tuh Pak? Ya, Iya, lebih besar otomatis. ya. Karena besinya lebih banyak ya. Iya, iya. Tapi biasanya untuk perkuatan itu kita sudah hitung dan kita sudah banyak melakukan perkuatan bangunan, itu maksimal dana yang dibutuhkan itu 30% daripada membangun Bangun baru. baru. Misalkan membangun baru kita butuhnya 1 miliar. Nah, kalau untuk perkuatan ini maksimal 300 juta. Itu berkisar kalau rata-rata kita ambil 20 sampai 30%. Jadi berkisar 200 sampai 300 juta dengan biaya yang 1 miliar kalau membangun baru. Itu Nah, yang untuk- kejadian di masyarakat kita kan langsung merobohkan itu banyak ya Pak Fauzan Ya, itu banyak karena mereka Tanpa pertama mungkin konsultasi. psikologi, Aha. faktor psikologi, dan kedua ya mungkin mereka tidak tahu. Karena mereka berpikir kalau udah rusak, udah miring, itu rubuhkan aja. Padahal tidak mesti Padahal seperti tidak itu, mesti ya. dirubuhkan gitu. Karena memang banyak bangunan yang kita perkuat. Salah satu contohnya SMA 10. Itu bangunannya itu kalau dilihat itu sambungannya itu udah lepas semua. Karena apa? Tulangannya itu nggak ada, Bu. Jadi kontraktor membangunnya itu jarak 1 meter, itu nggak ada sengkangnya. Jadi tulangan yang menahan tulangan memanjang ini nggak ada. Nah, itu kalau kita perbaiki dan kita perkuat, itu gampang sekali. Nah, sekarang itu kita Tanpa lakukan di merobohkannya SMA. ya. Tanpa Berarti merobohkan. menginsert ya. Menginsert something. Waktu yang dibutuhkan juga cepat. Membangun baru butuhnya 6 bulan, kita memperbaiki juga 2 bulan cuma. Nah, jadi efektif dan efisien sebenarnya untuk perkuatan. Iya. Nah, untuk kantor-kantor pemerintahan yang saat ini dirubuhkan tuh memang sudah parah ya, memang. Ya, jadi sudah kita juga diminta untuk mencek beberapa bangunan pemerintahan. Memang ada beberapa yang kita rekomendasikan dirubuhkan. Karena memang secara struktur tidak layak lagi.